Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Teman-teman gimana kabarnya nih? Aku harap teman-teman selalu sehat ya. Di videoku kali ini aku mau share mengenai FR terbaru di CPNS tahun 2021, khususnya bidang kompetensi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, di sini berdasarkan teman-teman yang sudah tes terlebih dahulu pada tes wawasan kebangsaan. Di sini diantaranya itu ada ngebahas mengenai tugas-tugas DPR, tugas dan wewenangnya, lalu ada Mahkamah Konstitusi juga, lalu ada juga mengenai kasus COVID-19 dan penerapannya pada pengamalan Pancasila. Jadi nanti di akhir video nanti aku kasih tips ya teman-teman ya, untuk membedakan misalnya ada studi kasus mengenai COVID-19, kasus COVID-19 gitu ya teman-teman. Jadi itu berdasarkan pengamalan Pancasila yang keberapa. Jadi di situ kita harus punya kata kuncinya supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Kan kadang memang sedikit mengecoh ya biasanya ya kalimatnya ya. Jadi memang teman-teman memang harus jeli gitu ya. Oke, kita langsung simak pembahasannya. Untuk soal yang pertama, di saat pandemi COVID-19 ini, dengan kita selalu berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir dari dunia, telah mengamalkan pengamalan Pancasila. Pilihan jawabannya yang A sila ke-1, B sila ke-2, C sila ke-3, D sila ke-4, E sila ke-5. Kalau ini sih teman-teman pasti udah tahu ya jawabannya ya, karena di sini berkenaan berserah diri kepadanya gitu ya, kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Pasti udah tahu jawabannya adalah sila pertama. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman, karena di sini penerapan nilai pada 5 sendi utama diharapkan mampu dengan cepat mengatasi pandemi ini. Jadi seperti penerapan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung nilai religius yang menjadi fondasi dalam kehidupan spiritual masyarakat. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan fondasi terbesar dalam aspek kehidupan. Jadi di saat pandemi COVID-19 ini, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir dari dunia. Jadi sila pertama juga menjadi fondasi penguat di dalam diri manusia pada masa ini. Oke, untuk contoh soal selanjutnya nih ya, masih tentang studi kasus COVID-19 ya teman-teman, dan hubungannya terhadap pengamalan Pancasila. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan penularan virus COVID-19 adalah membatasi mobilitas masyarakat. Sejak awal pandemi tahun 2020 hingga semester 1 tahun 2021, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dimulai dengan istilah PSBB pada April 2020 hingga PPKM level 3 dan 4 menjelang akhir Juli 2021. Nah, dengan kita mendukung kebijakan terkait hal tersebut, maka kita telah mengamalkan pengamalan Pancasila yang A sila ke-1, B sila ke-2, C sila ke-3, D sila ke-4, E sila ke-5. Jadi kira-kira jawabannya sila keberapa nih teman-teman? Sila ke-4 ya. Kenapa sila ke-4? Oke, kita simak pembahasannya ya. Nah, di sini jika melakukan cara dengan berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir dari dunia, jika soalnya, konteks soalnya seperti itu, berarti ini pengamalan sila ke-1. Nah, jika konteks soalnya itu setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa kemanusiaan manusia, itu berarti pengamalan sila kedua. Nah, jika pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya pada saat ini, mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Itu berarti pengamalan sila ketiga. Nah, jika mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, itu berarti sila keempat. Seperti halnya pada soal ya teman-teman di sini. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan kebijakan pemerintah ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita mendukung kebijakan terkait hal tersebut, berarti ini adalah mengamalkan pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, namun jika konteks soal itu dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat serta kerjasama masyarakat dan pemerintah dan bersikap adil, itu berarti pengamalan Pancasila sila kelima. Bisa ya teman-teman? Nanti di akhir sesi video
aku kasih tips lagi deh untuk lebih mudahnya lagi gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tugas dan wewenangnya Presiden sebagai kepala negara diantaranya memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan yang A. MPR, yang B. DPR, C. DPD, D. Mahkamah Konstitusi, yang E. Mahkamah Agung. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, kita simak dulu apa saja tugas dan wewenang dari Presiden sebagai kepala negara ya teman-teman. Berikut tugas dan wewenangnya sebagai kepala negara, yaitu yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang kedua, dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain. Yang kelima, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi grasi dan rehabilitasi. Oke, jadi sudah dapat ya teman-teman jawabannya, berarti yang E, Mahkamah Agung. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja ya untuk menyimak tugas dan wewenang sebagai kepala negara, karena nanti bisa jadi saat tes itu studi kasusnya nggak seperti ini gitu ya teman-teman. Tapi kan yang penting teman-teman sudah paham, sudah maksudnya mengerti tugas dan wewenang sebagai kepala negara gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu yang nomor 6, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat memberi amnesti dan abolisi. Lalu yang ketujuh, memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang. Yang kedelapan, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Lalu selanjutnya, yang kesembilan, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Jadi bisa ya teman-teman. Yang penting teman-teman paham gitu dengan tugas dan wewenang sebagai kepala negara. Jadi nanti pertanyaannya apa, jadi teman-teman udah bisa tahu nih jawabannya gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas kecuali. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Yang B, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang C, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. Yang D, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang E, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Oke, sebelum kita menjawab soal ini, kita simak dulu yuk apa sih tugas-tugas dari Komisi Yudisial supaya kita tahu yang mana yang bukan gitu ya teman-teman. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa ayat 1, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas, yaitu A, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. B, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. Yang D, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang E, mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Ayat 2, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Ayat 3, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. Ayat 4, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Kita kembali lagi ke pertanyaan ya teman-teman. Kita lihat pilihan jawabannya. Jika kita lihat dari pilihan jawabannya, ini semua itu termasuk
tugas dari Komisi Yudisial ya teman-teman. Namun perlu kita simak lagi, yang ditanyakan itu yang tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial ya teman-teman. Jadi yang tercantum pada ayat 1. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang E itu adalah tugas Komisi Yudisial yang tercantum pada ayat 2. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman, yang bukan termasuk dalam tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Bisa ya teman-teman, jadi teman-teman bisa cek kembali di slide sebelumnya gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Rio bekerja di lembaga tinggi negara yang salah satu kewajiban dan wewenangnya yaitu wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lembaga yang dimaksud adalah, pilihan jawabannya yang A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. MPR, D. Komisi Yudisial, yang E. BPK. Oke, ini jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kenapa yang B? Oke, mari kita simak apa aja sih kewajiban dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah ayat 1, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ayat 2, wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi jelas ya teman-teman, berdasarkan pertanyaan itu adalah jawabannya yang B ya teman-teman, Mahkamah Konstitusi. Jadi kita di sini sambil menjawab soal sekaligus kita belajar dan memahami materi ya teman-teman ya. Jadi ya supaya kedepannya kalau ada kasus yang lain gitu teman-teman sudah paham karena teman-teman sudah mempelajari materinya juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pemerintah menyiapkan dana yang cukup besar untuk jaringan pengaman sosial bagi masyarakat lapisan terbawah dengan pemberian program Keluarga Harapan atau PKH kepada 10 juta masyarakat penerima dan pemberian bantuan sembako kepada 20 juta masyarakat. Bantuan ini diharapkan agar masyarakat lapisan terbawah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan mempertahankan konsumsi rumah tangga masyarakat yang menjadi salah satu faktor penting pertumbuhan ekonomi negeri ini. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat telah mencerminkan core values bagi ASN yaitu yang A. loyal, B. kompeten, C. akuntabel, D. harmonis, E. berorientasi pelayanan. Dilihat dari pertanyaannya yaitu dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, berarti kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa ini adalah berorientasi pelayanan ya teman-teman. Jadi jawabannya yang E, karena berorientasi pelayanan di sini yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan FR itu ada mengenai sejarah PPKI juga ya teman-teman. Jadi kita soal tentang sejarah. Oke, pada sidang PPKI 18 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Pada saat itu pula PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta kecuali 7 kata di belakang sila ketuhanan. 7 kata tersebut diganti dengan Yang Maha Esa sehingga berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Tokoh yang berperan besar dalam pencoretan 7 kata tersebut yaitu yang A. Muhammad Yamin, B. A.A. Maramis, C. Supomo, D. Muhammad Hatta, E. Soekarno. Jadi jawabannya adalah
Yang D teman-teman yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta di sini berperan besar dalam pencoretan 7 kata tersebut. Pada pagi hari sebelum rapat PPKI, Muhammad Hatta ini mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia mengganti 7 kata di belakang ketuhanan, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya demi menjaga persatuan bangsa. Alasan itulah yang membuat golongan Islam menyetujui pencoretan 7 kata tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah tes, itu tugas dan wewenang DPR itu ada keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib memahaminya ya teman-teman. Oke, untuk contoh soalnya, tugas dan wewenang DPR diantaranya memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan pilihan jawabannya. Yang A, menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Yang B, mengangkat dan memberhentikan anggota Mahkamah Konstitusi. Yang C, pemberian amnesti dan abolisi. Yang D, mengangkat dan menerima penempatan anggota Komisi Yudisial. Yang E, calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung. Jadi sebelum menjawab soal ini, kita harus tahu dulu apa itu tugas dan wewenang dari DPR ya teman-teman. Nah, berikut tugas dan wewenang DPR antara lain, yaitu yang satu, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi. Kedua, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Yang keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Yang keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Oke, kalau kita simak jawabannya di sini, kalau yang A, menyatakan perang atau pun membuat perdamaian dengan negara lain. Di sini ada ya teman-teman, tapi di sini bukan memberikan pertimbangan, tapi memberikan persetujuan. Karena yang ditanyakan adalah yang tugas dan wewenang DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden. Berarti bukan ya teman-teman. Kalau yang B, mengangkat dan memberhentikan anggota Mahkamah Konstitusi. Kalau mengangkat dan memberhentikan Mahkamah Konstitusi di sini yaitu DPR tugasnya yaitu memilih ya teman-teman. Yang poin ke-6, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Kalau yang C, memberikan amnesti dan abolisi di sini adalah merupakan tugas dan wewenang DPR dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden ya teman-teman. Yang nomor 3, berarti jawabannya adalah yang C. Coba kita simak lagi ya. Kalau yang D, mengangkat dan menerima penempatan anggota Komisi Yudisial, di sini memberikan persetujuan ya teman-teman. Tugas dan wewenangnya DPR itu memberikan persetujuan, yang poin 5, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Kalau yang E, ini calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung, ini juga wewenang DPR memberikan persetujuan kepada Presiden ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Tugas dan wewenang DPR diantaranya memberikan pertimbangan kepada Presiden itu terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi. Hati-hati ya teman-teman terhadap pertanyaan tugas dan wewenang DPR. Di sini kita harus benar-benar jeli, wewenang DPR ini sebagai apa, memberikan pertimbangan kah, persetujuan, atau dan lain sebagainya. Jadi kita coba satu contoh soal lagi mengenai tugas dan wewenang DPR ya teman-teman. Tugas dan wewenang DPR diantaranya memberikan persetujuan kepada Presiden terkait dengan, oke, kita simak tugas dan wewenang DPR ya teman-teman. Jadi kita cocokin di setiap choice jawabannya ya teman-teman. Yang A, menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, yaitu tugas dan wewenang yang nomor 2 ya teman-teman, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Oke, langsung ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang A. Karena ini latihan, kita coba cek satu persatu pilihan jawaban yang lain ya teman-teman, meskipun kita udah tahu jawabannya. Kecuali kalau saat kita sudah berhadapan langsung dengan tes, kalau kita sudah tahu jawabannya udah tinggalin aja, karena akan memakan waktu ya teman-teman kalau kita harus ngecek lagi pilihan jawabannya, sedangkan kita
harus memanage waktu seefektif mungkin. Oke, kalau yang B, mengangkat dan memberhentikan anggota Mahkamah Agung. Di sini nggak ada ya teman-teman. Di sini bukan wewenangnya DPR untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Mahkamah Agung. Tetapi di sini untuk poin yang kedua itu mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Berarti bukan ya teman-teman. Yang C, pemberian amnesti dan abolisi, itu poin yang ketiga. Di sini memberikan pertimbangan kepada presiden ya teman-teman, bukan persetujuan. Yang D, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Di sini juga yang nomor 3 ya teman-teman, di sini memberikan pertimbangan kepada presiden, bukan memberikan persetujuan. Lalu kalau yang E, calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung. Poin yang kelima ya teman-teman, di sini memberikan persetujuan juga, tetapi persetujuannya itu bukan ke presiden, tetapi ke Komisi Yudisial. Jadi jawabannya sudah tepat yang A ya teman-teman. Jadi bisa ya membedakan pertanyaannya nanti dengan pilihan jawabannya, yaitu mencocokkan gitu ya teman-teman, apa yang ditanya, memberikan persetujuan kah, memberikan pertimbangan kah, berkenaan dengan tugas dan wewenang anggota DPR. Tips membedakan pengamalan Pancasila terkait vaksin COVID-19. Jika pada narasi soal tentang kesediaan divaksin dan melaksanakan prokes dengan tujuan melindungi diri sendiri, orang lain, dan keluarga dari penularan COVID-19, itu berkaitan dengan kemanusiaan. Itu berarti pengamalan sila kedua ya teman-teman. Nah, jika pada narasi soal tentang kesediaan divaksin dan melaksanakan prokes dengan tujuan menciptakan kekebalan kelompok atau herd community sebagai upaya perlindungan tidak langsung, ini berkaitan dengan persatuan dan nasionalisme. Jadi, ini adalah merupakan pengamalan sila ketiga. Namun, jika pada narasi soal ini tentang kesediaan divaksin dan melaksanakan prokes dengan tujuan mematuhi peraturan pemerintah, di sini berarti berkaitan dengan hukum dan pengadilan. Di sini berarti pengamalan Pancasila sila kelima ya teman-teman. Sekian pembahasan mengenai FR terbaru dari tes wawasan kebangsaan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, thank you for watching. See you the next video and bye.